sumber utama itu Allah. Itu yang disebut aku satu. Dia memercik menjadi ruh, inilah yang disebut aku dua. Terbentuklah jiwa, itulah yang disebut aku tiga. Diwadahin pakai jasad dan identitas, itulah yang disebut aku empat. Jadi at least ketika kita melihat siapapun orang misalkan, at least ada 4 layer ini. Jangan hanya menilai yang aku 4, karena aku 3, 2, dan 1 nggak kelihatan. Dapat ya? Nah, sekarang pertanyaannya, berbicara dalam konteks yang namanya saum, siam, yang kita niatkan itu, nawaitu saum. Itu berarti ada di sini nih, di aku 3, saum. Sementara di Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Siamnya ada di sini gitu. Berarti ada regulasi fisik dan ada regulasi mental gitu kira-kira. Karena begitu regulasi fisik dan mentalnya dalam tanda petik selaras, maka kita akan bisa masuk mengakses the higher self kita, diri yang lebih tinggi dari kita, bukan hanya dalam konteks jasad dan jiwa, tetapi masuk kepada esensi yang namanya percikannya, gitu kira-kira. Ya, saya kasih contoh teman-teman, ibu bapak. Kalau kita bicara dalam konteks menurunnya Quran, maaf ya, kalau kita membatasi yang kita tahu Quran itu adalah 6.236 ayat, jangan salah, itu Quran dalam bentuk aku 4 gitu. Inilah Quran yang tersurat. Dan Quran yang tersurat itu cuma 0,1% dari Quran keseluruhan gitu intinya. Contoh nih ya, contoh nih. Supaya kita mulai menyadari bahwa Quran tuh yang mana? Ingat ya, yang tertulis tersurat itu namanya mushaf. Dibukukan. Maka dikasih analogi di surat Luqman 27 itu ada kalimat gini, dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkannya lagi 7 laut, tidak akan ada habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Gak mungkin dong kalimat Allah cuma dibatasi 6.236 ayat, gak mungkin. Berarti pertanyaannya, kalau kita sekarang cuma tahu yang 0,1% yang tersurat yang namanya mushaf, itu adalah bagian yang paling luar dan terbatas. Sementara informasi Quran ini unlimited, tidak terbatas. Berarti yang tidak terbatas di mana? Ya di sinilah. Maka ada yang tersurat, ada yang tersirat. Jadi kalau kita pandai yang tersurat, belum tentu memahami yang tersirat. Dan kalau kita hanya mengikuti yang tersurat, justru kita akan melupakan yang tersirat gitu. Sekali lagi, Nabi Muhammad tidak mendapatkan buku. Ya, PDF gitu. Enggak, belum ada. Jadi bukan dikirim buku Al-Quran ya, ini PDF-nya. Bukan. Berarti pertanyaannya pada saat itu anzalna Quran itu terjadinya di mana dan bagaimana, kan itu pertanyaannya. Gimana seorang Nabi Muhammad berproses untuk mendapatkan Quran yang sejati gitu. Ya. Nah, maka contoh ya teman-teman ya, kalau Nabi Muhammad ditanya, "Ya Rasul, pedoman kita atau pedomanku itu apa sih?" Nabi Muhammad cuma akan menjawab, "Hadza," udah aja. Dia cuma mau nunjuk atau huwa gitu. Contoh ya, di surat 45 ayat 20, jangan lupa nih. "Hadza basairu linas," nas loh ya. "Wa huda wa rahmatul liqaumi yuqinun." Dia nggak ada kata-kata Qur'annya loh ya di bahasa Arabnya, tapi ya ditulislah sama terjemah nggak apa-apa sih. Jadi ini kalau mau di skip, hadza itu artinya apa? Ini adalah pedoman bagi manusia. Ini loh. Oh, berarti kalau Nabi Muhammad menunjuk ini, kan nggak mungkin ketika Nabi Muhammad, "Ya Rasul, pedoman Quran apa?" Kamu buka aja surat 45 Al-Jasiyah ayat 20. Di situ ada jawabannya. Belum ada Al-Jasiyah pada saat itu gitu.
Tapi kan Nabi Muhammad tidak menerangkan dengan dalil gitu. Sehingga apa yang nanti diucapkan Nabi Muhammad diterima oleh para sahabat, dibukukan. Nah, jadi sekarang buku yang kita baca gitu kira-kira. Ya, nah, ini lebih asik lagi nih. Kalau ngomongin lebih luas, 81 ayat 27. Kalau tadi ngomongin manusia, in huwa illa zikrulil alamin. Quran itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam. Coba gimana? Semesta alam. Berarti termasuk binatang, tumbuhan. Pertanyaannya, kalau kita berbicara Quran hanya buku, kucing baca Quran gimana caranya? Kan semesta alam tuh. Pohon baca Quran gimana caranya? Gitu. Jelas ya? At least di tahapan ini kita ngerti dulu bahwa ada tersurat, ada tersirat, ada yang terbatas dan ada yang tidak terbatas. Berarti sesuatu yang tidak terbatas, sumbernya pun dari sesuatu yang tidak terbatas gitu. Yang tidak terlimitasi gitu kira-kira. Dan kalau kita ngomongin kitab di Quran atau di buku-buku suci, kitab itu artinya knowledge gitu, bukan buku. Karena yang penting bukan bukunya, tapi knowledge-nya gitu, pengetahuannya gitu. Sip ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa sih ada siam? Kenapa sih ada saum? Which is ini sangat erat kaitannya dengan Ramadan, di mana Ramadan ini adalah pintu gerbang menuju kepada Quran. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, terus Qurannya di mana gitu? Bentuknya apa? Nah, kitabnya Quran, si mushaf ini kasih spill juga. Dikasih tahu nih. Nanti erat kaitannya kenapa puasa untuk orang yang beriman gitu. 42 ayat 52 gitu misalnya. Ya, kita lihat nih.